Pernahkah kamu melihat peristiwa tanah longsor? Terjadinya tanah longsor merupakan peristiwa erosi tanah. Bagaimana ya erosi dapat terjadi? Ayo kita cari tahu. Erosi tanah yaitu berpindahnya sebagian lapisan tanah karena angin, air, atau es. Erosi sebenarnya merupakan proses alami, tetapi dapat diperparah oleh aktivitas manusia dalam tata guna lahan yang buruk. Erosi tanah yang terjadi di Indonesia biasanya akibat derasnya arus air yang melewati suatu kawasan bertanah. Erosi tanah mengikis lapisan tanah teratas yang subur dan banyak dihuni oleh organisme tanah. Setelah erosi, yang tersisa adalah tanah yang kurang subur dan kualitas tanah menjadi kurang baik. Nah, agar tanah terhindar dari bahaya erosi, upaya yang dapat dilakukan adalah 1. Dengan mengadakan reboisasi atau penanaman kembali di tanah yang gundul dan tanah yang banyak dilewati arus air. 2. Dengan melakukan terasering yang dapat menjaga hilangnya tanah akibat aliran air pada lahan-lahan yang miring. Tahukah kamu jika tanah terdiri dari beberapa komponen penyusun? Apa saja ya komponen penyusun tanah itu? Ada 1. Batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Batuan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamor. 2. Udara. Rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah. Selain di antara butiran tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan butiran tanah, di antara butiran tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. 3. Humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Tahukah kamu mengapa demikian? Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur yang memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. 4. Air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembaban tanah. Kelembaban tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. 5. Mineral. Mineral dalam tanah menjadi salah satu indikator kesuburan tanah karena mineral adalah salah satu unsur hara dalam tanah. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tetapi juga sifat fisika dan kimia tanah. Sifat kimia tanah mencakup tekstur, warna, stabilitas, dan struktur tanah. Sedangkan sifat kimia, indikator kesuburan tanah adalah derajat pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH sekitar 7. 6. Komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Organisme tanah tersebut mengurai bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan materi organik di dalam tanah.